Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala LLDikti Wilayah 7 atau yang mewakili, para pejabat sipil TNI Polri Wilayah Kota Malang, para pemimpin PTN PTS di wilayah Kota Malang, para pimpinan perusahaan di wilayah Kota Malang, pimpinan P3M STI Malang Kuseswara, Direktur Pasca Sarjana STI Malang Kuseswara, Direktur Program Pendidikan Profesi Akuntansi STI Malang Kuseswara, para orang tua, wali wisudawan wisudawati STI Malang Kuseswara, para dosen, karyawan, wisudawan, dan undangan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan karunia besar sehingga pada hari ini kita semua dapat bertemu dalam suasana yang bahagia, damai, dan sejahtera. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, para wisudawan yang berbahagia, hari ini merupakan sebuah peristiwa bersejarah bagi kita, khususnya bagi wisudawan yang akan dilantik menjadi sarjana. Oleh karenanya, pada kesempatan yang sangat baik ini, tentu sangat tepat kalau saya sampaikan beberapa hal kepada hadirin terkait dengan keberadaan kita sebagai keluarga besar STI Malang Kuseswara. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, wisuda hari ini adalah bukan kali pertama STI Malang Kuseswara melaksanakan wisuda secara offline. Setelah beberapa semester sebelumnya kita melaksanakan wisuda secara hybrid dengan menerapkan protokol kesehatan sebagaimana telah diatur oleh pemerintah. Semester genap tahun akademik 2022-2023 ini merupakan wisuda STI Malang Kuseswara yang ke-74. Kali ini diikuti oleh 139 orang wisudawan dengan perincian strata 1 sebanyak 113 orang, 48 orang dari program studi akuntansi, dan 65 orang dari program studi manajemen. Program strata 2 sebanyak 26 orang. Sehingga sampai dengan semester ini, STI Malang Kuseswara telah meluluskan sebanyak 26.777 orang program S1, 199 orang program S2. Hadirin yang saya hormati, tidak berlebihan kiranya jika dalam kesempatan yang baik ini saya sampaikan bahwa lembaga kita ini semakin lama semakin mengalami banyak kemajuan. Hal ini sudah barang tentu merupakan hasil kerja keras yang telah kita lakukan bersama. Di mana dalam setahun terakhir ini begitu banyak prestasi yang kita raih, antara lain, 1. STI Malang Kuseswara, kampus kita meraih predikat sebagai Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi terbaik ke-1 se-Indonesia. Dan masuk menjadi 100 besar perguruan tinggi terbaik selama 6 tahun berturut-turut dari 4.000-an perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di Indonesia. 2. Meraih penghargaan sebagai perguruan tinggi unggulan kelompok sekolah tinggi yang berprestasi pada 4 bidang penilaian, yaitu tata kelola, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kemahasiswaan dari LLDikti Wilayah 7 Jawa Timur. Penghargaan ini telah diterima selama 15 tahun berturut-turut dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2022. 3. Kembali diraihnya nilai akreditasi A untuk prodi akuntansi dan manajemen dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, serta diraihnya peringkat baik sekali untuk akreditasi perguruan tinggi dan program magister manajemen pada bulan September 2021 kemarin. 4. Telah tersertifikasi ISO sejak tahun 2005 dan mulai tahun 2018 menggunakan versi ISO 9001-2015 sampai dengan sekarang. 5. Yang membanggakan, berbagai prestasi mahasiswa STI Malang Kuseswara pada tahun 2023 adalah sebagai berikut. A. 1 orang mahasiswa menerima beasiswa unggulan dari Dikti atas nama Khairun Nisa. B.
B. 4 orang mahasiswa menerima Jarum Beasiswa Plus pada tahun akademik 2022-2023 atas nama Monica Ayu Joanna, Happy Setiawati, Gita Maya, dan Angelica Gloria. C. 9 orang mahasiswa mengikuti Nusantara Project, yaitu kegiatan penelitian bersama mahasiswa dari berbagai negara yang diselenggarakan oleh Association of International Business and Professional Management. Salah satunya atas nama Yehezkiel Anggawi telah mempresentasikan artikelnya pada forum ini. Sebagai wujud International Climate, 6 orang mahasiswa sedang mengikuti program International Credit Transfer yang didanai oleh DIKTI di Institute of Science, Innovation and Culture, Bangkok, Thailand, yang sekarang berubah namanya menjadi Krungthep Makunakon. E. 2 orang mahasiswa sedang mengikuti program Student Exchange di Kanda University of International Studies, Jepang, atas nama Yehezkiel Anggawi dan Dea Virus Widi. F. 3 orang mahasiswa telah berhasil menyelesaikan program magang kerja selama 1 tahun di Jepang dengan nilai sangat baik, dan saat ini 2 orang mahasiswa lainnya juga sedang melaksanakan magang kerja di Jepang, yaitu Aisyah Novitasari dan Fitria Rahmawati. G. Salah satu orang mahasiswa terpilih sebagai finalis Kakang Bakyu Kota Malang atas nama Marcelinus Calvin Prastio. 6. Berikutnya adalah prestasi para wisudawan yang hadir di antara kita. A. 1 orang wisudawan telah menyelesaikan program Student Exchange di Kanada University of International Studies, Jepang, atas nama Melita Eka Praning Tias. B. 2 orang wisudawan merupakan presenter pada International CRA ke-10, yaitu Elisa Sukoco dan Nur Hanifah. 1 orang wisudawan atas nama Devi Nur Aisyah adalah finalis PIMNAS 2020. C. Sebanyak 9% dari wisudawan S1 hari ini, saya ulangi, sebanyak 9% dari wisudawan S1 hari ini telah bekerja di berbagai perusahaan dan instansi pemerintah. E. 4 orang alumni kampus kita diterima bekerja di perusahaan makanan di Jepang. 7. Wujud International Climate lainnya adalah kampus kita telah dipercaya sebagai penyelenggara program Dharma Siswa Republik Indonesia atau disingkat DRI sejak tahun 2015, dan saat ini terdapat 7 orang peserta berada di antara kita, yaitu sebanyak 4 orang dari Mesir, 2 orang dari Jepang, dan 1 orang dari Amerika Serikat. Selain itu juga terdapat 4 orang peserta BIPA khusus, yaitu 3 orang berasal dari Jepang dan 1 orang dari Amerika Serikat. 8. Hibah kelembagaan dari DIKTI yang berhasil diraih oleh STI Mangkuseswara, yaitu hibah penyelenggaraan rekognisi pembelajaran lampau atau RPL tahun 2023. Sedangkan hibah yang didanai dari DIKTI lainnya yaitu hibah-hibah yang diterima oleh dosen-dosen kita. Dr. Nunung Nurasusti Utami MSI meraih hibah luaran prototipe, Dr. Son Haji MS dengan hibah penelitian fundamental kerjasama dalam negeri, dan Dr. Dati Joharni MSI didanai dalam hibah pengabdian masyarakat. 9. Adapun kerjasama dengan mitra pemerintah, BUMN, organisasi nirlaba, industri, UMKM, komunitas, dan LSM di bidang pengabdian masyarakat, pasca pandemi ini melakukan pendampingan diantaranya melalui program Urban Farming untuk ketahanan pangan keluarga, B. Digitalisasi marketing untuk UMKM binaan, C. Pendidikan entrepreneur untuk generasi Z, D. Capacity building untuk LAZIS, lembaga zakat, infak, dan sodako,
E. Peningkatan daya transfer melalui literasi komputer untuk pengelola pondok pesantren. F. Pemberdayaan santri, optimalisasi ruang terbuka hijau dan penataan landscape, dan lain-lain. 10. Sebagai salah satu PTS yang dipercaya oleh pemerintah untuk menyalurkan beasiswa bidik misi yang sekarang lebih dikenal dengan program KIP Kuliah sejak 2012 sampai dengan sekarang. 11. Telah selesai program hibah dari Erasmus Plus dari European Union selama 3 tahun melalui program Growing Indonesia A Triangular Approach kita untuk pengembangan entrepreneurship yang dilaksanakan dengan konsorsium 3 perguruan tinggi di luar negeri, Eropa, dan 7 perguruan tinggi di dalam negeri. STIE Mangkusesuara kembali mendapatkan hibah dari Erasmus Plus untuk 3 tahun ke depan melalui program The Indonesian Higher Education Leadership and Management atau IHILEAD. 12. Tahun ini adalah tahun ke-22 kerjasama kampus kita dengan Kanda University of International Studies atau KUIS, Jepang, untuk pengembangan bahasa dan budaya. Melalui program Sakura, hingga saat ini sudah lebih dari 600 orang mahasiswa KUIS datang ke kampus kita melalui program Sakura. Pada bulan Agustus yang lalu, 9 orang mahasiswa dari program Hanabi telah datang dan belajar di kampus kita, dan direncanakan pada bulan Februari tahun depan akan datang sejumlah mahasiswa dari program Sakura. 13. Perjanjian kolaborasi kerjasama dengan University Science Islam Malaysia, USIM, B. Raja Manggala University Technology, Krungsep, Thailand, Institute of Science, Innovation and Culture, Thailand, International Institute of Islamic Thought East and Southeast Asia, National Donghua University, Taiwan, ROC, yang meliputi kolaborasi penelitian, proyek penelitian bersama, berbagi sarana dan prasarana penelitian, akses data dan penemuan penelitian, menghubungkan pusat-pusat penelitian dan jaringan virtual, pelatihan dan pengembangan personil, staff exchange, student exchange. F. Ho Chi Minh City Open University, Vietnam. 14. Terbentuknya lembaga sertifikasi profesi pihak 1 atau LSP P1 di STE Mangkusesuara sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan kompetensi lulusan Prodi. Dan pada bulan ini telah dilaksanakan asesmen kompetensi yang diikuti oleh mahasiswa dan wisudawan kita. 15. Dan kampus kita ini merupakan salah satu kampus yang telah mengimplementasikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau yang kita kenal dengan MBKM. Pada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka tahun 2023, STI Mangkusesuara berpartisipasi aktif dalam berbagai skema, yaitu A. Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka atau PMM3, di mana kampus kita menerima sebanyak 36 orang mahasiswa yang berasal dari 17 perguruan tinggi dari seluruh wilayah Indonesia, dari Sumatera hingga Papua. Demikian pula sebaliknya, 8 orang mahasiswa kita saat ini sedang belajar di 4 perguruan tinggi di wilayah Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. B. Program Wirausaha Merdeka diikuti oleh 1 orang mahasiswa. C. Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat atau MSIB diikuti sebanyak 3 orang, di mana 2 orang mengikuti magang merdeka di PT Bank BTPN Syariah Tbk dan PT Metro Mesin Mendunia, serta 1 orang mengikuti studi independen di Yayasan Sekolah Ekspor Nasional. 16. STI Mangkusesuara telah lolos seleksi program praktisi mengajar tahun 2022-2023 yang merupakan salah satu bagian program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Program ini menghadirkan 4 praktisi yang memiliki pengalaman dan kompetensi bidang akuntansi dan manajemen untuk berkolaborasi pembelajaran di dalam kelas. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Dirjen Dikti yang telah memberi kesempatan kepada STI Mangkusesuara dalam penyelenggaraan program praktisi mengajar tahun 2022-2023. B. Para praktisi yang telah berkolaborasi yaitu Insinyur Gunawan Haryanto, Country General Manager Board of Director Members, Salim Wazairan Abu Alata, produsen Indomie di Egypt.
Kedua, Budi Ancari SE, Senior Auditor pada KAP Paul Hadiwinata. Hidayat Arsono Retno, Palilingan dan rekan. 3. Samsul Haris SE MM dari KPP Pratama Jakarta Penjaringan. 4. Yoyok Budiono SE Financial Accounting and Tax Manager pada PT Buana Megah Paper Mills. Kampus kita juga memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk mengikuti magang di berbagai perusahaan. Saat ini terdapat 26 orang mahasiswa sedang mengikuti magang di KAP Hendro Sukron Edi, PT Weaver Indonesia, PT Haliora Power, PT Agro Group, CV Mana Indonesia Cemerlang, PT Victory International Futures, dan PT Kriya Alam Indonesia. Ucapan terima kasih kami kepada IAPI atas kepercayaan memilih STI Mangkusiswara sebagai tempat yang direkomendasikan oleh IAPI untuk menyelenggarakan ujian nasional sertifikasi profesi akuntan publik atau CPA di Indonesia dan diberikannya waiver kepada PPAK STI Mangkusiswara. 19. Ucapan terima kasih pula kepada IAI Pusat yang mempercayakan STI Mangkusiswara sebagai tempat untuk ujian profesi yang dilakukan oleh IAI Pusat dalam penyelenggaraan Computer Based Examination atau CBE Center IAI. Hadirin yang saya hormati, beberapa prestasi tersebut membuktikan bahwa kampus kita selalu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat baik nasional maupun internasional. Program-program hibah dan berbagai kolaborasi baik yang bersifat nasional maupun internasional yang sering kita peroleh merupakan sebuah kepercayaan dan bahkan pengakuan dari masyarakat global tentang eksistensi, prestasi, dan reputasi institusi yang kita cintai dan banggakan bersama. Secara khusus, pengakuan secara nasional juga dapat dirasakan dengan adanya penetapan ranking perguruan tinggi se-Indonesia oleh pemerintah seperti yang telah saya sampaikan pada awal pencapaian prestasi kampus kita. Pada kesempatan yang baik ini pula, saya atas nama lembaga mengucapkan terima kasih dan apresiasi tak terhingga kepada seluruh keluarga besar STI Mangkusiswara, khususnya Bapak, Ibu dosen dan para karyawan yang telah bekerja dengan tekun, disiplin, dan penuh dedikasi sehingga telah banyak menghasilkan karya yang sangat berguna bagi kemajuan lembaga ini. Selanjutnya, mari kita bersama-sama lebih bersemangat dalam meningkatkan prestasi lembaga ini. Tak ada kata berhenti dalam meraih prestasi. Demikianlah tekad kami. Para wisudawan yang berprestasi, merupakan satu kehormatan dan keistimewaan untuk berdiri di hadapan saudara hari ini untuk merayakan peristiwa penting dan bersejarah ini. Para wisudawan, saya menyampaikan ucapan selamat yang tulus kepada saudara semua. Hari ini menandai puncak dari kerja keras, dedikasi, dan ketekunan selama bertahun-tahun. Dan saudara harus sangat bangga dengan prestasi yang telah Anda capai. Saat ini, saat kita berkumpul di sini untuk merayakan kelulusan saudara, sangat tidak mungkin kita mengabaikan perubahan yang begitu cepat dan terjadi di lingkungan kita. Dunia berkembang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagian besar didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang kita kenal dengan ICT, dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang tiada henti. Kemajuan ini telah mengubah cara hidup kita, cara kerja, dan cara berinteraksi satu sama lain. Hal-hal tersebut membuka kemungkinan-kemungkinan baru, namun juga menghadirkan tantangan-tantangan yang unik. Di era kemajuan teknologi yang saat ini, saudara adalah pembawa obor masa depan yang dibentuk oleh teknologi. Saat saudara melangkah ke dunia di luar tembok kampus ini, saya ingin menawarkan beberapa saran tentang cara menavigasi landscape yang terus berubah ini. Yang pertama, embrace lifelong learning.
Laju perubahan dalam ICT dan AI sangatlah mencengangkan. Apa yang telah Anda pelajari selama ini sebagian besar hanyalah fondasi saja. Oleh karenanya, milikilah komitmen untuk belajar seumur hidup. Tetap curious, selalu memiliki rasa ingin tahu. Cari pengetahuan baru dan beradaptasi dengan teknologi yang sedang berkembang. Komitmen ini akan membuat Anda tetap relevan dan gesit dalam berkarir. Saya menawarkan beberapa langkah taktis di bawah ini yang dapat saudara gunakan. Mendaftarlah di online courses dan certification, kursus dan sertifikasi online. Mendaftar di kursus online dan mendapatkan sertifikasi di bidang yang relevan, seperti beberapa platform yang tersedia, misalnya Coursera, edX, dan LinkedIn, menawarkan kursus tentang topik seperti analisis data, pemasaran digital, manajemen proyek, dan masih banyak lagi. 2. Bergabunglah dengan professional association atau asosiasi-asosiasi profesi. Bergabunglah dengan asosiasi dan organisasi profesional yang terkait dengan bidang seperti IAI, CPA, CFA, CFP, ABI, dan lain-lain sebagainya. Banyak dari asosiasi ini menawarkan pelatihan berkelanjutan, webinar, dan akses ke publikasi industri. 3. Perluas networking atau jejaring. Bangunlah dan peliharalah jejaring profesi yang kuat. Sangatlah penting Anda dapat selalu terhubung dengan kolega, mentor, dan pemimpin industri yang dapat berbagi pengetahuan dan menawarkan bimbingan. 4. Belajarlah dengan sejawat atau peer learning. Bentuk atau bergabunglah dalam berkelompok pembelajaran sejawat di mana Anda dapat mendiskusikan tren industri, berbagai pengalaman, dan belajar satu sama lain. 5. Bukalah diri untuk mendapatkan exposure lintas fungsional atau cross-functional exposure. Dapatkan eksposur ke berbagai bidang bisnis dengan mengambil peran lintas fungsi dalam organisasi saudara. Hal ini dapat memperluas keahlian dan pemahaman Anda tentang bagaimana berbagai fungsi dan departemen di dalam sebuah organisasi melakukan kerjasama. The day you stop learning is the day you stop living. Begitulah kata Albert Einstein. Yang kedua, critical thinking, kembangkan pemikiran kritis. Dengan munculnya AI, otomatisasi, dan machine learning, banyak tugas akan menjadi otomatis. Namun kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah kompleks, dan mengambil keputusan etis merupakan sesuatu yang unik bagi manusia. Kembangkan keterampilan ini, mereka akan membedakan saudara di dunia yang semakin otomatis ini. Yang ketiga, ethical consideration, pertimbangan etis. Saat saudara terlibat dengan teknologi dan AI, ingatlah pentingnya etika. Kemampuan dan keunggulan alat-alat otomatisasi dan aplikasi-aplikasi tersebut disertai juga dengan tanggung jawab yang besar. Gunakan pengetahuan saudara untuk membuat pilihan etis yang bermanfaat bagi masyarakat dan menghormati hak-hak individu. Artificial intelligence is not a product of its own, but a reflection of the values we instill in it, for better or worse. Itu menurut Fei-Fei Li, co-director of Stanford Institute for Human-Centered AI. 4. Diversity and collaboration, keberagaman dan kolaborasi. Dunia teknologi beragam dan saling berhubungan. Embrace keberagaman dan berkolaborasi lintas disiplin ilmu. Beberapa inovasi paling inovatif terjadi di persimpangan berbagai bidang. Tumbuhkan semangat kerja tim atau teamwork dan kolaborasi. Beberapa contoh di bawah ini merupakan hasil yang mendunia dari sebuah kolaborasi antar berbagai bidang ilmu. Ilmu material dan ekonometrika misalnya. Saya ulangi, ilmu material dan elektronika misalnya menghasilkan wearable technology.
Integrasi ilmu material dan elektronik telah memunculkan teknologi yang dapat dikenakan seperti smartwatches, jam tangan pintar, dan fitness trackers pelacak kebugaran yang memungkinkan pemantauan metrik kesehatan secara real time. Ilmu komputer dan linguistik menghasilkan yang kita kenal dengan Natural Language Processing atau NLP. Penggabungan ilmu komputer linguistik telah menghasilkan teknologi NLP yang memungkinkan sebuah mesin dapat memahami dan menghasilkan bahasa manusia. Inovasi ini menjadi landasan virtual assistant atau asisten virtual seperti Siri and chatbots. 3. Fintech, keuangan dan teknologi menghasilkan mata uang kripto atau cryptocurrencies dan blockchain technology. Perpaduan keuangan dan teknologi telah memunculkan mata uang kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan teknologi blockchain telah merevolusi secara masif transaksi digital dan menciptakan ekosistem keuangan baru. Retail dan kecerdasan buatan AI menghasilkan personalized shopping, belanja yang dipersonalisasi, yaitu berbagai aplikasi bisnis retail yang menggunakan algoritma AI untuk menghasilkan perilaku dan preferensi konsumen, menawarkan rekomendasi produk yang dipersonalisasi, dan meningkatkan pengalaman belanja online. Otomotif dan kecerdasan buatan atau AI menghasilkan autonomous vehicles, kendaraan tanpa pengemudi, merupakan kolaborasi antara teknik otomotif dan AI yang telah menghasilkan mobil tanpa pengemudi dan tentunya berpotensi mengubah mode transportasi dan sangat dimungkinkan mengurangi kecelakaan dan meningkatkan mobilitas bagi berbagai populasi yang ada. 5. Resilience and adaptability, ketahanan dan kemampuan beradaptasi. Jalur karir saudara mungkin tidak mengikuti lintasan linear. Bersiaplah untuk liku-liku yang tidak terduga. Kemampuan saudara untuk beradaptasi dan bangkit kembali dari jatuh sama pentingnya dengan keterampilan teknis saudara. The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. Itu yang dikatakan oleh mendiang Nelson Mandela. 6. Give back, memberikan manfaat kembali kepada masyarakat. Meskipun teknologi berpotensi menyelesaikan berbagai masalah, teknologi bukanlah merupakan obat mujarab. Gunakanlah keahlian saudara untuk memberi manfaat secara luas kepada komunitas saudara dan dunia. Ciptakan dampak positif melalui pekerjaan, baik dalam mengatasi masalah sosial atau memajukan pengetahuan manusia pada umumnya. 7. Saudara perhatikan, never underestimate the human element. Jangan pernah meremehkan unsur manusia. Secanggih apapun teknologi, sentuhan manusia akan tetap berharga. Ingatlah untuk memupuk keterampilan interpersonal, empati, dan kecerdasan emosional saudara. Kualitas-kualitas ini akan sangat dicari di tempat-tempat kerja. In the age of AI, the human touch becomes even more valuable. We must focus on what makes us uniquely human, our emotion, creativity, and empathy. Itu yang dikatakan oleh Tim Cook, CEO of Apple. Pada akhirnya, saat saudara memulai babak baru dalam hidup, ingatlah bahwa meskipun dunia berubah dengan cepat, nilai-nilai kerja keras, integritas, dan kasih sayang tetap konstan. Pendidikan yang saudara terima di sini dapat digunakan sebagai bekal untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang diberikan oleh landscape ICT dan AI yang terus berkembang. Jadi majulah dengan percaya diri, raih masa depan dengan tangan terbuka, dan jadikanlah dunia lebih baik melalui pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang saudara junjung tinggi. Selamat wisudawan STI Mangkuseswara. Potensi saudara tidak terbatas dan dunia menantikan kontribusi Anda. Para wisudawan yang saya hormati,
Deskripsi saya di atas menyiratkan bahwa kunci sukses dalam berkarir di dunia kerja sangat ditentukan oleh kemampuan soft skill saudara. Dengan kata lain, hard skill yang saudara pelajari di bangku kuliah hendaknya ditunjang oleh soft skill yang tertuang dalam tata nilai kampus kita atau institutional values. Dan saudara kenal dengan akronim attitude. Para wisudawan yang saya hormati, perlu saudara renungkan dan camkan, saudara menjadi sukses memakai toga dan menyandang gelar kesarjanaan seperti sekarang ini. Karena upaya orang tua saudara yang tak kenal lelah dan tiada hentinya. Cucuran keringat dan tetesan air mata, agar sang buah hati mendapatkan yang terbaik dalam hidupnya, merupakan falsafah hidupnya yang tidak saudara sadari. Tangan dan tubuh orang tua kita yang berpeluh, menghitam tersengat matahari untuk mencari rizki yang halal, akan sangat sulit saudara rasakan. Keikhlasan hatinya yang tak terukur, serta dengan doanya yang tak pernah putus-putusnya, masing-masing orang tua kita telah menjadikan kita semua sukses seperti sekarang ini. Dan sudah pasti kita pun tak akan mampu membalas semua itu. Oleh karenanya, dengan hati yang rendah dan tulus, mari kita panjatkan doa untuk ayah bunda kita semua, untuk kesehatannya dan untuk kebahagiaannya. Ingatlah bahwa keridaan Tuhan dan kemurkaannya sangat tergantung pada orang tua kita. Tentu saja kesuksesan hidup saudara juga sangat tergantung oleh bakti saudara kepada orang tua. Mudah-mudahan Tuhan Sang Pengasih akan mengabulkan harapan kita. Bagi Anda dan kita semua yang kebetulan orang tua kita telah tiada, doakanlah agar beliau mendapatkan kebahagiaan dalam pelukan dan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada bagian akhir dari sambutan ini, saya atas nama pimpinan beserta keluarga besar STI Malangkusiswara mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh hadirin, khususnya kepada para orang tua wali wisudawan yang dengan tulus mempercayakan pendidikan putra-putrinya di lembaga kami, STI Malangkusiswara. Kepada para wisudawan program pasca sarjana, kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Semoga keberadaan saudara menjadi pemicu positif bagi adik-adik saudara di tingkat strata 1. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami bersama para dosen dan karyawan telah berupaya semaksimal mungkin dalam membina, mengasuh, melayani, mendidik maupun mentransfer ilmu. Apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga dengan ridha Allah, ilmu yang didapatkan para wisudawan akan menjadi ilmu bermanfaat sebagai sumber kebahagiaan yang akan membawa kesuksesan para wisudawan beserta keluarga dan masyarakat luas pada umumnya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.